Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Kalina Dawaksawan Itang Manggalang Mutamangti. Mendengarkan dhamma pada saat-saat tertentu adalah berkah utama. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada pembawa acara Ibu Ita ya. Tadi jemput saya. Baru ini saya kebaktian dijemput pagi-pagi. Harusnya hari Minggu masih tidur. Udah datang. Ya inilah salah satu kalau orang mau berbuat baik nggak nunggu waktu, ya. Pagi-pagi udah standby. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita kepada inti permasalahan kita, ceramah, saya mau ngomong-ngomong aja dulu sebentar, ya. Boleh nggak? Boleh ya. Kayaknya banyak yang belum kenal sama saya di sini ya. Kalau Romo Heriadi mah sama Bapak Mul mah melihat saya bosan. Ya, saya dulu kan sering kesini ya. Mungkin sebelum saya jadi Romo udah sering kesini dulu. Sebelum jadi Romo. Tapi gini-gini udah 32 tahun saya jadi Romo. Hampir puluhan. Expired udah. Ya mungkin di Tangerang yang senior Romo Manto, ya Romo Demawan, Adi, ya termasuk Romo Heriadi, yang paling saya. Tapi 33 tahun. Memang di Magabudinya saya baru 29, tapi di Jetawananya yang jadi, kenal nggak Wihara Jetawana dulu? Ya, nah Ceyong tahu tuh. Ini Ceyong saya nih. Ya. Makanya jangan ngomongin saya jelek dulu di sini. Banyak mata-mata ya. Iya ngomongin saya jelek, kalau saya yang ganteng kan nggak kalah buruk loh, betul nggak? Betul nggak Bu? Di nanya ngobrol. Cobalah kalau mau wihara kita waktunya senyum-senyum, waktu ketawa-ketawa, jangan tegang begitu loh. Kalau yang begitu maaf ya Bu, maaf nih, maaf loh. Ibu bapak kalau melihat bisa saya senyum ketawa masuk surga. Yang merengut neraka. Iya, nggak usah jauh-jauh. Ya, neraka surga jangan cerita setelah mati. Cerita surga bukan setelah meninggal. Sekarang juga ada surga yang kenyataannya apa? Kalau habis gajian kasih suami duit, surga nggak? Senang nggak? Nah kalau tanggung bulan, neraka. Betul nggak? Nggak usah bisa bicara jauh-jauh tentang surga neraka, sekarang aja. Maka itu agama Buddha sekarang ini harus kita latih batin dan pikiran kita setiap saat, setiap waktu dengan pikiran happy. Nggak punya duit, nah nggak makan, nggak bijaksana. Kalau nggak makan ya cari duit buat beli berasnya, betul nggak? Harus itu bijak kita belajar agama, ya. Jadi nggak usah jauh-jauh pikir nanti lah. Sekarang hidup sekarang dan sekarang lah kita harus berbuat. Jadi kebahagiaan itu bukan di mana-mana, di kita di sini, ya. Makanya saya bilang kalau orang yang datang ke wihara, kalau masih rumet batinnya, masih jengkel, masih ada kecemburuan, masih berpikir marah, benci, segala dan sebagainya, salah besar. Salah besarnya apa? Kalau sekarang ibu dan bapak punya suami ngomel-ngomel, ibu jengkel nggak? Jengkel nggak diomelin suami? Mau ngapain jengkel? Kan suami ibu, betul nggak? Bukan itu aja, salahnya ibu. Kenapa kawin sama dia? Apa kalau nggak nikah sama dia nggak ribut, betul nggak? Coba nikahnya sama saudara. Enggak lah, ini intermezzo aja. Ntar
ada suami cemburu lagi, ya kan? Nah bener nggak? Jadi salah siapa? Salah kita. Kenapa kita nikah sama dia? Coba kalau udah nikah nggak ada persoalan ribut, nggak ada persoalan rumah tangga, betul nggak? Nah jalan satu-satunya sekarang harus menerima, dikasih duit kan kasih duit. Nah udah bohongin diri kan? Ya harusnya kita menerima segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan. Suami kita nggak senang sama kita, ya kita terima. Jadi masalahnya apa? Selesai. Coba kalau kita nggak terima, kita jengkel, dia lagi ngerokok, bodoh sama kita. Nah makanya itu udah lepasin aja. Makanya kalau perlu suami yang begitu cepet-cepet dipanset. Ya jangan ntar ngomong di rumah nih sama suami, jangan ya bu ya, maaf loh, lu kata orang Muslim dipansen. Iya bahasanya yang namanya suami, yang namanya istri, anak, cucu, mantu, apa yang kita miliki, kata Buddha, bukan milikku, bukan diriku, dan bukan aku. Ngapa? Kenapa ibu menderita? Karena ibu merasa memiliki. Coba kalau ibu merasa memiliki, nggak menderita, betul nggak? Misalkan suami orang lagi ribut, ibu menderita nggak? Ya enggak, orang lain yang ribut. Tapi kalau ibu ribut sama suami, menderita nggak? Menderita karena ibu merasa itu suamiku yang lagi ngomel, betul nggak? Nyawa? Itulah pelajaran agama. Ingat dalam agama kalau kita ngerti, paham bahwa ini bukan aku, bukan diriku, bukan milikku, kita akan happy gitu. Kenapa? Karena cepat atau lambat yang kita akan miliki, yang mana lebih cepat? Rumah kita kebakaran dulu, apa kita meninggalkan rumah mati duluan? Betul nggak? Apakah suami kita main gila dulu, apa kita cerai duluan? Betul nggak? Ya saya mau to the point supaya ibu-ibu cepat paham. Jangan selama ini kalau salah sedikit putar-putar masalah rumah tangga, jangan. Saya ngomong begini bu, saya benar-benar bukan milik saya. Mobil nama istri saya, rumah nama istri saya, rekening kagak punya bu. Kalau istri saya kejepit, lu keluar cuma bawa kolong mobil lu. HP kagak pegang lu. Kenapa? Yang mau ngapain sih? Siapa yang nelfonin lagi? Cerita sama istri saya ngomong, betul nggak? Maaf lo yang biasa HP jangan tersinggung. HP itu adalah SMS, semenit menuju seri. Ya tapi nggak semua begitu bu. Kalau semua orang pakai HP seribu kan juga salah juga, enggak. Tapi kebanyakan begitu. Saya nggak pegang HP bu, udah berapa tahun? Udah ada 15 tahun. Bukannya kebeli. HP murah bu. Betul nggak? Bos juga tinggal ngomong sama saya tuh, ada bos jaga sasana tuh namanya Arif, itu anak angkat saya. Dia bilang, Romo, kok nggak megang HP? Susah saya kalau mau beli Romo, kata dia. Udah saya beliin, yang merek apa sih, kata dia gitu. Lah kata saya mau pakai merek apa juga nggak mau, saya pakai SMS juga nggak tahu saya, mencet apa kagak tahu. Kalau nganterin ibu ke bank, dia ngambil tonjok itu, tok begitu, keluar duit, saya mah kagak tahu, iya kan? Tuh, makanya mendingan kalau punya suami saya, enggak, jangan diambil hati ya. Ingat loh, kalau ibu dan bapak apa yang ibu lihat ke saya, malam-malam bisa tidur ngeliatin saya, ingat saya. Hati-hati, minum dulu ya, supaya ibu lupa sama saya. Ini lagi hampir setiap minggu jadwal ceramah ada terus. Kalau lagi COVID, selama COVID itulah saya nggak turun ke lapangan. Tapi kalau pemberkatan saya udah berapa kali, 3, 4 ya, Sri Pada,
Dhamma Meta. Pemberkatan udah mulai nih, nanti Dhamma Meta minggu besok atau bulan nggak tahu udah tuh ada Dhamma Meta. Nah kalau ibu bapak mau booking kan nih, mau nikah lagi apa? Yang janda. Ada yang janda di sini? Janda terdepan. Janda mana janda? Nunjuk janda. Janda mau? Nggak ada. Ya udahlah, biasa orang kalau kita nggak jujur. Ya sebenarnya janda atau tidak kan pada dasarnya kan orang juga ya Bu, bener nggak? Ya gue nggak bisa ngomong aku status gue janda tak sombong, bener nggak? Oke, sampai di mana tadi? Janda. Ini ingetnya ke janda udah. Nah ibu dan bapak sekalian, kita belum ditanya temanya apa kita? Oh kemarahan, emang sering marah di sini ya? Oke, ibu dan bapak itu tadi prolog lah bahasanya ya, cuma perkenalan aja. Jadi kalau ibu memahami dan mengerti walaupun singkat tadi, ibu menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan jadi ibu lebih tenang, lebih damai lagi. Sama, saya sebelum ke wihara juga sama, Bu. Karena kita mengerti dhamma, perbuatan kita, lebih kasar dari orang biasa. Tapi begitu kita ngerti dhamma, jauh, Bu, spanningnya turun. Tuh, anak kecil ini teman melihat saya. Ngeliatin aja. Ini adalah neneknya lahir lagi. Maknya lahir lagi. Kenapa? Kenapa? Neneknya itu maknya lahir lagi di situ. Di bab ya. Agama Buddha soal itu mah gampang, Bu. No, bapakmu juga bisa begitu mah. Ya. Makanya agama Buddha kalau orang sering meditasi mencapai jana, gampang melihat orang semar bundem gatot gaca. Tahu nggak? Tuh, itu kelebihan konsentrasi. Tanpa kita minta itu nongol sendiri. Jangan kayak ibu-ibu nih udah kelihatan mukanya, fotonya kita bisa tahu nih orang kenapa lagunya nih. Dia bohongin orang, digilain orang, cewek ketahuan dari fotonya, Bu. Belum kayak gini, kayak ibu menyata nih, bapak nyata ini apa. Ya walaupun sesungguhnya ada yang ngeliatin saya ke sini, ada yang pikiran di rumah gua udah dikunci belum? Ada yang begitu. Ya sesungguhnya ada, cuman saya nggak bilang siapa orangnya, betul nggak? Iya, gua ngomong dari sama saudara begini, rumah gua dikunci nggak ya? Lupa gua nih, ya kan? Bener kan? Yang ngaku dia. Dalam agama Buddha tidak ada yang gak bisa kalau kita mau sukses. Agama Buddha bisa. Mau pakai sukses itu paling gampang. Pokoknya agama Buddha bisa, ya. Jadi Sang Buddha mengatakan yang namanya kesucian, yang namanya kebersihan pikiran bukan milik para biku, milik semua umat. Bahkan zaman Sang Buddha bikunya sendiri sucinya sedikit tuh, tapi yang gak suci umat awam banyak, seperti Raja Sudodana, Anantapindika, Yasodhara, itu kan suci sebelumnya. Bahkan biku-bikunya no. Apalagi kalau biku yang bikin no kilesa, bahaya, ya. Karena ada cerita di Thailand, di Myanmar, saya baca salah satu buku. Ada donatur setiap hari kasih makan bantenya dikasih makan, kok disuapin dulu kan. Maksudnya dana makan bante. Ada kurang lebih 10 orang di rumah dia, karena dia orang kaya. Nah, tapi dia punya ilmu belajar meditasi dari bante itu. Karena dia meditasi begitu mencapai jana, tingkat kesucian anagami, dia bisa melihat, kok nih biku yang ngasih makan gua mah belum capai suci apa-apa ini. Pikirannya kok kotor begitu. Nggak tahunya ini si biku karena makan yang nggak enak, biasa aja, mikirin makan pakai daging. Tuh. Jadi pikirannya kotor, pengen makan enak. Makanya nggak suci. Nah, perumah tangga suci. Nah, ini makanya kayak ibu dan bapak di sini masalah suci mah gampang, ya.
Kalau ibu Yoniso Manasikara setiap hari, setiap saat, ibu pasti bersih batinnya. Kenapa? Karena selama ini kita nggak Yoniso Manasikara, nggak bijaksana ambil keputusan. Jadi kita jadi kalah. Jadi kita ini pikirannya kotor terus, kilesa yang ada. Betul nggak? Seperti ibu melihat saya di sini. Kalau ibu bijaksana, ya Romo sudah benar dia ngomongnya begitu. Kalau dia enggak gitu, itu nggak bijaksana tuh. Itu nggak bakal suci dan ketahuan tuh, ya. Jadi orang suci adalah orang yang bijaksana, bisa ke sini, bisa ke sono. Jangan kalau kita punya mertua aja ngasih mama nggak dibiarin, itu bijaksana namanya. Betul nggak? Jangan-jangan mertua masuk bodoh lah, mertua orang lain ini pemahaman aja. Terus mertua dibiarin enggak juga, bijak sini namanya. Yang bijaksana bisa ke sini, bisa ke tuh. Makanya ibu-ibu beruntung belajar agama Buddha. Sama orang tua harus punya kasih sayang, ya. Jadi begitu. Nah, jadi kemarin saya ceramah sedikit menyinggung agama Buddha dengan pandangan yang lain. Ibu bapak yang punya YouTube, maaf nih, nggak sombong, itu punya anak saya ngeliat di setel YouTube sama dia. Ada orang tua di Bogor, nenek kakek mati kagak tahu anaknya, kurang asem namanya. Nyontek. Tuh anak kalau kayak begitu tuh, itu pasti anak masuk neraka tuh. Sampai emaknya dikubur, bapaknya dimakamin, nggak datang. Itu anak orang, anak sih. Oh iya, saya setan. Mun jangan tersebut, mun. Aduh, bapak mun malah kasihan kita dibuka. Bukan, saya mah saya setan. Saya setan, ya. Yang setan siapa sini? Setan, yuk, hei setan. Gue nunjuk setan. Itu mah marganya setan ya Bu ya. Orangnya berharga. Nah, kalau kayak begitu sedih nggak Bu? Coba sebenarnya kalau sebagai anak apa salahnya sih? Papa sehat, mama sehat. Orang tua di telepon begitu aja senangnya kau ubun-ubun. Betul nggak? Kalau dibawain makanan mah, aduh lu anak gua bukan anak setan. Begitu. Sama ampaunya. Begitu nggak? Sampai coba mama mati gak tahu anak ini kelewatan jasa. Oh ke jasa. Orang menteng. Yang paling kurang asem lagi ada di Kerawang. Emak dituntut 500 miliar dipenjarain. Itu anak neraka Uici itu. Jangan dicontoh ibu-ibu. Bahaya, mikirnya aja kilesa, mikir aja neraka. Saya yakin kalau ketemu saya, kamu pasti masuk neraka nanti. Bukannya nanti, sekarang udah neraka dia. Coba orang tua dituntut 500 miliar mau dipenjarain juga. Itu anak orang, anak setan. Setan lu ngomong anak ada begitu, bener gak? Abu, saya nontonin leres Bu, mamanya nangis nonton begitu. Sedangkan lagi melahirin dia Bu, 3 hari 3 malam disuntik supaya anaknya keluar, nggak keluar Bu. Begitu keluar senang itu mamanya Bu. Sekarang balasannya apa Bu? Sakit hatiku, bukan di sini, di dengkulku. Betul nggak Bu? Sakit nggak begitu? Ibu coba bayangkan, orang tua nggak siang malam begadang supaya anaknya bahagia sampai biar sukses. Bahkan rumah waktu saya dengar tahun 2015 kalau nggak salah, dia dibeli rumahnya aja dijual 3,5 miliar dulu tahun 2012 kalau nggak salah, ngomong mamanya. Coba begitu sayangnya orang tua. Makanya hati-hati kalau ibu punya mantu, karena mantu sebelahnya itu bukan didikan ibu, ya itu mantu yang bikin kusut juga. Harusnya ngomong, jangan begitu mama gua. Ya ini si anaknya juga yang buka racun ya Bu ya. Biar bagaimana yang namanya suami siapa? Suami mah anak orang.
Ya artinya kita sebagai ibu, sebagai mantu, sebagai anak harus bisa memilah-milah. Kalau ini merugikan kita stop, betul nggak? Kalau yang menguntungkan kita jalani. Kalau begitu benar-benar merugikan semua, betul nggak ibu? Sedih saya nontonnya begitu tuh. Makanya saya bilang kalau agama Buddha kayak begini, umat Buddha langsung saya tengokin. Lu orang apa? Jin. Sedih bu, saya sendiri ngomongnya nggak mau, makanya saya ngomong sama istri saya, ini bakal masuk penceramah saya nanti. Cuman ini kan belum dikumpas tuntas. Nah kalau dikumpas tuntas kasih saya ibu sepanjang jalan, kasih saya ayah sepanjang jalan, ibu nyari selampet dulu. Cuman kan temanya bukan itu sekarang. Ya tanya, ya itu kalau mau undang lagi nggak undang dong apa-apa. Nggak perlu pahami, ya nggak apa-apa, ya intermezzo aja. Ibu dan bapak, saudara sekalian, mengatasi kemarahan. Kenapa kita marah? Marah ibu dan bapak bukan persoalan orang lain yang bikin marah kita. Kita lah yang bikin reaksi sendiri. Yang bodoh sekarang siapa? Dia apa kita? Karena kita bereaksi ngomelin orang. Siapa ngomelin gua? Coba kalau kita nggak bereaksi, anggap aja lu orang gila. Selesai masalahnya. Betul nggak? Karena kita bereaksi, ini sih suami udah serba salah, siang malam gua masakin, masih gua dicela sayur asin lah apa, muka aseman lah ke apa. Oh udah jangan dengerin. Kalau nggak senang suami begitu, pantek di tembok. Beres, selesai. Betul nggak? Itu kalau yang namanya marah bukan masalah orang lain, masalah diri kita sendiri yang bereaksi terhadap apa yang kita lihat, yang kita dengar. Kalau kita nggak bereaksi nggak akan jadi marah. Benar nggak? Saya ngomong itu udah kenyang bu. Sekarang juga banyak nih. Sekarang saya biar pindah. Mau ngapain saya marah? Ketemu orangnya saya hormati, saya tanya. Ada orang itu tanya. Orang kadang-kadang kalau sudah nggak senang, benci, sapa 7 turunan, 8 tanyakan, 9 tikungan, marah terus. Betul nggak? Orang begitu. Kita udah nggak ada zaman tuh sekarang, zaman sekarang begitu belajar agama Buddha. Ini kisah nyata. Waktu itu saya lagi sebelum udah berapa tahun yang lalu dah, saya diundang ceramah di Dirgahayu, di tempat Sidrinata. Waktu itu maaf nih kalau ada yang tersangkut di sini, saudaranya jangan tersinggung nih, ya. Ada yang jemput saya 3 orang, anak muda semua. Ini supir, ini wanita, ini cowok. Duduknya di belakang mobilnya kalau salah Jimmy waktu itu. Saya dijemput di Taman Perbuaran di rumah saya sana. Nah udah begitu, di dalam perjalanan kurang lebih ada di Karawaci, dia nanya nih, si cewek ini berdua nih. Nah si supir, temannya juga sih, bukan supir, temannya anak muda. Dia nanya begini sama saya, Romo, saya mau nanya boleh? Boleh. Nanya apa? Ya gini Romo, saya ini pacaran katanya. Dia bilang dia pacaran nih, ini pacar saya, ya Romo ini pacar saya. Terus masalahnya apa? Begini, begitu tahu papa saya, mama dia juga tahu, papa dia juga tahu. Dia bilang apa katanya? Lu jangan pacaran sama cucu dia. Alasannya apa? Dulu engkongnya ribut sama dia, jadi nggak boleh, keturunan dia menjelek, nggak boleh dipakai. Jadi sekarang saya bingung Romo, saya cinta sama dia, saya juga cinta. Kalau Romo boleh nggak nikah? Nikah buru-buru kata saya. Emang kenapa? Justru kalau kamu nikah, kebencian mama papa selesai, kamu lagi kedamaian. Betul nggak? Kamu jangan ikut-ikutan ngutong, jangan dulu ribut. Sekarang bapaknya jadi ribut, kamu juga cucu jadi ribut kata saya. Ikut-ikutan benci. Apa untungnya? Iya Romo, makanya itu saya bikin nasihat Romo. Kalau kata Romo nikah, ya udah lah, nanti berkatin sama Romo aja. Ya udah, hubungin saya sekarang, kata saya gitu. Ya tunggu. Begitu pemberkatan sama saya, engkau minta maaf, bapaknya minta maaf sama saya. Saya cerita itu kebencian, nggak dibalas kebencian bu. Lagi kan nggak lucu. Itu engkau ke anak, ke cucu, 3 berapa? 3 keturunan. Itu baru 3 turunan. Ada yang sampai 7 turunan 8 tanyakan bu. Nah itu marah terus tuh. Bagus juga kan kita. Nah kalau marah begitu selama dia ingat itu neraka tuh. Betul nggak bu? Kita nih lagi marah sama seorang, ingat, ih sial ngomongin gua, neraka
jatuh. Bener nggak? Makanya gampanglah kita memaafkan kesalahan orang lain. Pada saat itu kita lah yang bahagia. Coba kalau kita maafin, kita lah yang bahagia duluan, orang lain belum tentu bahagia. Bener nggak? Emang gampang? Ya memang harus belajar. Ngomong begitu sering. Saya mah ada orang ngomongin saya, dia habis ngomongin saya jatuh, patah kakinya. Kata orang katanya, tuh lu ngomongin rumah sudah lu katulah. Bukan ngomongin saya katulah, emang pas lagi jatuh aja kaitannya dia ngomongin saya, betul nggak? Tapi memang ada ceritanya. Orang baik diomongin, emang kita salah apa? Betul nggak Bu? Ya ceritanya ada orang nanya, kalau saya menanya apa adanya, sesuai kemampuan saya. Kalau bisanya begitu, ngomongnya begitu. Apa yang dia tanya? Kalau ngomong saya ini sama dia bagus gak? Terus saya bilang, oh kurang bagus, cari yang lain. Tanya lagi sama dia, kurang bagus. Ya memang belajarnya begitu. Masih orang bagus, orang jelek dibilang bagus karena buruk saya. Betul nggak? Kayak Bapak Mul begitu. Betul nggak Mul? Nah iya, kalau bagus bilang bagus, jelek bilang jelek. 3 kali nanya saya bilang jelek semua jodohnya begitu. Ngomongin saya nggak ada bagus yang rumah saudara katanya kalau nanya. Karena angpaunya kurang. Bukan begitu, saya mau belajar apa adanya. Masa iya yang jelek dibilang bagus, Bu? Nggak lucu, apalagi saya ngomong, Bu. Niatnya aja nggak ada buat bohong orang, Bu. Yang bagus mau dibilang bagus, saya juga begitu, ya. Oke. Ibu dan bapak, saudara sekalian, kalau kita marah sama orang yang rugi diri sendiri, orang lain belum menderita, kita udah menderita duluan. Orang marah itu seperti kita melempar bola panas. Orang lain belum kebakar, kita udah melepuh. Betul nggak Bu? Oh, kalau kita marah begitu, seperti kita melempar kotoran sapi. Orang lain belum kena tai sapi, kita belum kotoran sapi dulu. Betul nggak? Kira-kira begitu nggak Bu? Ya, kalau kita tahu begitu, ngapain kita marah? Rugi diri sendiri, betul nggak? Emang kalau marah itu cakep. Kalau orang sering marah, lihat kaca. Di kaca, nyata tuh orang marah. Mukanya orang merah, mateng, puyeng, napas. Betul nggak? Nah, kalau ada darah tinggi, don't dekut, out. Betul nggak Bu? Nah, kalau nggak begitu ngapain rugi kita? Orang marah itu orang lain belum jelek, kita udah jelek duluan. Betul nggak? Coba orang marah dan cakep nggak? Ada nggak yang cakep orang marah? Nggak ada. Yang cakep jelek, yang jelek banyak ditanya. Mau jelek. Betul nggak? Nah, itu kita harus praktek. Bener nggak? Nah, ibu dan bapak, ada cerita nyata. Ada beberapa cerita dari zaman Buddha. Contohlah Buddha Gautama ini. Contohlah Buddha yang sekarang kita pelajari ilmunya. Sang Buddha nggak pernah marah walaupun dimarahi. Ada cerita, beberapa cerita. Ini ada cerita, kurang lebih ada 3 cerita. Yang pertama, ada seorang petapa. Buddha sendiri zaman itu udah ngetop, Bu. Ya Pak ya, udah ngetop. Saking ngetopnya, banyak orang kecemburuan sama Buddha. Karena Buddha banyak umatnya, banyak ibu yang ikutinya, banyak orang yang senang sama Buddha. Tapi nggak semua orang senang. Sama juga kayak ibu dan bapak. Kalau ibu senang, banyak orang yang iri, betul nggak? Tapi kalau ibu susah, banyak orang yang tertawa, betul nggak Bu? Syukur, susah, belagu sih, betul nggak? Kalau senang, senang. Lu beli mobil lagi, boleh ngepet. Tuh, jeleknya begitu tuh. Jeleknya tuh begitu, orang beli mobil boleh ngepet. Betul nggak? Orang beli TV baru, tempel koyo. Bagus sudah kagak, mikirin TV orang baru, mikirin puyeng, beli koyo, tempel. Orang lain nonton TV enak, kita meriahin. Betul nggak? Nah, itulah ibu dan bapak seperti zaman Buddha seperti itu. Karena Buddha sudah termasuk di mana-mana, banyak muridnya, banyak raja-raja yang suheng sama Buddha, sujud sama Buddha. Ini si petapa yang di zaman itu berang mana lah, petapa-petapa orang Hindu itu
merasa tersaingi. Jadi begitu Buddha libat, diomelin siang malam sore pagi, bahasa ngomelnya itu nggak ada habis-habisnya, Bu. Sampai Buddha sampai ke wihara ke Jetawana, dia masih ngomelin. Buddha nggak pernah ambil pusing. Bahkan muridnya yang namanya Biku, ya anak murid Buddha, jengkel sama si petapa itu, bahasanya pengen ngelawan. Buddha tahu, nggak usah biarin, ntar juga dia berhenti ngomelin sayanya, ngomongin saya. Udah, jangan diambil pusing, kata Buddha, selesain aja. Ya udah, nah orang kecapean pulang. Nah si petapa ini pulang. Waduh, Buddha ngomongin apa nggak mempan, nggak kejawab nggak apa, kata dia gitu. Pulang dia di sekitar. Nah, ada cerita lagi nih, Bu. Jadi seorang brahmana punya istri, ya. Si istrinya mengidolakan Buddha, senang sama Buddha, karena dia umat Buddha memang, sering kebaktian. Nah, sama ini kayak ibu dan bapak, misalnya contoh, ibu bapak senang dengan saya, ya senang, misal senang, ini baru cerita, senang. Begitu ibu kepleset, nyebut nama saya, Romo Sudar, gitu, bisa kan Bu ya? Bisa kan? Bisa kalau malam mimpi, Romo Sudar. Terus suami dia, lu mimpi Romo Sudar, lu jangan-jangan kesem-sem lu siang dengerin dia ceramah lu, hati-hati, ntar Romo Sudar diguna-guna lu. Kagak, Bu, kagak. Ini intermezzo ya. Nah ceritanya sama, kurang lebih begitu. Jadi si brahmana ini punya istri yang murid Buddha, karena dia senang sama Buddha, mengidolakan Buddha. Waktu dia jalan kepleset, dia nyebut nama Buddha. Dia bilang begini, yang mulia sama sang Buddha. Kepleset begitu dia bilang, sang Buddha yang maha suci. Dia bilang begitu. Suami ngomong dengan, lu ngapain lu nyebut nama Buddha? Oh cemburu, jadi ini si suami. Kagak senang, Bu, sebelum ketemu Buddha, gue aja, kurang ajar anak Buddha. Bini gua aja sampai ke bembak nyebut-nyebut nama dia. Wah, si brahmana ceker. Tapi dapat beberapa hari nemuin Buddha di wihara Jetawana. Di Jetawana di mana, Bu? Tahunya Karawaci melulu. Bu, kalau kita jadi benar, makanya sila ini harus dijaga. Kalau sila dijaga, pasti orang juga sama kita menghormati. Kalau kita melanggar sila, nggak ada yang menghormatin, Bu. Saya nggak merasa diri saya hebat, enggak. Cuman hanya orang mungkin melihat saya baik, begitu. Jadi waktu itu si istrinya kepleset. Ingat ya Bu ya, Bapak ya, kepleset. Dia nyebut nama Buddha. Terpujilah sang Bagawa, sang Buddha yang maha suci. Suaminya cemburu, jengkel. Kenapa nyebut-nyebut nama Buddha, bukan gua sebagai suaminya? Kan gitu kata si brahmana ini. Tapi apa yang terjadi, Bu? Si brahmana nggak ketemu Buddha 2 hari. Waduh, nggak bisa tidur semalaman, Bu. Berpikirnya kotor, kurang ajar ke Buddha. Nah, waktu itu Buddha ada di wihara mana tadi? Di Karawaci. Bolak-balik ke Karawaci. Tahunya Karawaci doang. Tapi saya yakin ini wajahnya wajah punya duit. Pasti suatu saat dia kayak dia. Ibu punya duit semua kan? Punya ya? Punya duit kan? Ya. Mau pergi India? Nah, ingat loh, janji karma baik, Bu. Ya, kalau dikabulkan, enggak dikabulkan karma. Tuh. Tapi kalau memang kita ada keperluan, nggak usah terlalu begitu. Karena di dalam kitab yang saya baca, yang saya mengerti, bahwa Buddha mengatakan kalau bisa pergi ke tempat 4 parinibbana sang Buddha atau tempat suci Buddha, kita kalau meninggal nanti ingat itu masuk surga. Ada di kitab suci itu. Ya. Yang pertama apa? Lahir Pangeran Siddhartha di mana? Tangan ini. Kedua, mencapai tangan sempurna di hutan, di bodi Bodhgaya, mencapai penerangan sempurna. Ketiga, parinibbana. Sebelum parinibbana ada pembabaran dhamma di taman, rusak isi kata
Buddha empat ini kalau ibu ingat, kalau mau meninggal dunia masuk surga. Saya ingat empat-empatnya, ingat walaupun sudah kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, 5 tahun. Ingat Kusinara di mana, Jetawana di mana, ingat Bu. Bahkan Bante Sukai mau ngangkat saya ingat di Sipatana. Waktu saya namaskaran, saya diangkat. Itulah pesan saya. Ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak itu di dalam kitab seperti itu. Nah, kita kembali kepada ceramah kita. Jadi waktu itu Sang Buddha ada di Wiradjatawana di India. Memang sekarang udah tinggal puing-puingnya aja, ya, nggak seperti kayak rumah begini. Tapi memang benar Buddha pernah ada di situ. Nggak, ceritanya nggak bohong-bohong, betul. Ya, saya udah ke sono. Itu tempat Bu kurang lebih Jatawana. Kita masuk aja tuh kalian kayak seperti bau kembang tuh, begitu tuh, ya. Kayak gitu, masih ada karismanya, masih ada kekuatannya, ya. Saya udah datang sebabnya ke sana. Nah, Sang Buddha ada di Cipramana ini tahu Buddha ada di Jatawana. Waduh, bergolak batinnya. Dia berpikir dan langsung berbuat jahat, ngomongnya kasar sama Buddha. Begitu datang kepada Buddha, ngomongnya nggak pakai bantai lagi, nggak pakai yang mulia, langsung dia tanya. Saya mau tanya sama Buddha, kata si Brahmana, bagaimana kalau orang membunuh setiap malam nggak bisa tidur? Oh, ngomongnya Bu, coba lihat. Kalau orang sini dibawa polisi kan itu, betul nggak? Itu kan ancaman, itu ada pasalnya loh, ya. Sampai dia bilang gini tuh, bagaimana Buddha? Kalau saya membunuh seseorang, tapi saya nggak bisa tidur setiap hari. Kata si Brahmana, tolong jawab. Buddha jawab, Brahmana, hanya orang yang membunuh kemarahannya lah yang bisa tidur nyenyak. Betul nggak Ibu? Ini kata-kata Buddha yang luar biasa. Jadi yang hanya bisa membunuh kemarahan, orang bisa tidur. Nah, si Brahmana kaget. Aduh, ini jawaban yang luar biasa. Gua tiap malam kagak bisa tidur, pengen berbunuh. Itu kurang ajarnya. Akhirnya si Brahmana ini tunduk sama Buddha jadi biku. Jadi rumah tangganya ditinggalin tuh. Istrinya memang murid Buddha, ditinggalin, gak apa-apa. Daripada suaminya marah-marah terus, mendingan jadi biku. Nah, sama ibu-ibu. Kalau suami ibu cemburu, marah sama saya, jadi biku aja mendingan. Ya Bu ya, kalau suami ibu sering marah-marah, mendingan dipanser jadi biku pakai jubah, betul nggak? Jadi biar marahnya kur, daripada dia nggak jadi biku marah-marah, ngasih duit kagak, ngomel doang, betul nggak? Udah ngeribetin jasa. Nggak begitu bohong, nggak begitu, jangan bohong. Ya, jangan ibarat bunga segar dipakai, nggak ada yang jawab. Ibarat bunga segar dipakai, oh iya. Jangan begini aja Ibu dan Bapak, biar bagaimana itu sudah kaitan karena Ibu punya suami dia. Udahlah, rawatin aja, sayangin aja, cintain aja. Udah, terima aja semua Bu. Apa yang diberikan diambil, nggak diberikan ya udah nggak usah diambil, kadang ada yang diambil. Betul nggak Bu? Kasih duit diambil. Kita jangan hanya uang Bu yang diambil, omongan yang jelek juga diambil. Ingat Ibu dan Bapak, pada saat suami ngomel, ibunya diam, ibunya terima, karma baik yang bertambah, karma buruknya berkurang. Nyata. Ibarat ruangan ini gelap, begitu dinyalain lampu jadi artinya apa? Waktu menerima karma buruk, kitanya gelap. Begitu kita terima jadi terang, berarti karma baik yang ingat, kalau ngomelin suami, ingat omongan saya, biarin karma baik bertambah. Lu ngomelin, biarin, tapi jangan sebagai jengkel. Lu ngomel mulus, gua aja sama aja. Kalau
orang terima mah udah menang baik, nggak usah dipikir dia berdasar kalau ada lombok marah lagi, jangan ikut bersama marah juga ya. Nah jadi ibu bapak begitu ya. Contoh Buddha lah, sampai si Brahmana ini ikut sama Buddha jadi biku. Nah udah jadi biku karena dia orang kaya, banyak pengikutnya Bu, banyak pengikutnya. Pengikutnya nggak senang, kurang ajar bener, bos gua ikut sama Buddha. Wah, ngomongin macam-macam Buddha. Bahkan kalau nggak salah ada 500 pengikutnya ngomelin Buddha semua. Bisa begini katanya ini bos gua ngikut, ya mau nggak senang gua kalau begini urusannya, gua nggak dapat apa-apa. Ini anak gua itu begitu, datang kepada Buddha ngomel-ngomel lagi, macem-macem ngomelnya. Terus Buddha ngomong begini sampai ngomel, kamu datang ke sini ngomelin saya. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau ada seseorang pulang dari mana-mana membawa oleh-oleh, tahu oleh-oleh Bu? Setelah membawa oleh-oleh, terus oleh-oleh ini sama kamu boleh diterima. Si oleh-oleh itu milik siapa? Nah si orang ini, anak muridnya si Brahmana jawab, milik yang punya, kata dia. Oh kata Buddha, sama. Kamu datang ke sini mau marah-marah dengan saya nggak terima semua caci maki kamu terhadap saya. Jadi berarti milik kamu. Waduh, anak muridnya bingung. Aduh, saya berbuat jahat ya sama Buddha. Itulah yang saya nggak terima, karena saya nggak bersalah. Kamu marah-marahin saya, kembali kepada kamu. Akhirnya murid yang ini ngikut Buddha semua 500. Digituin dong tuh diceramain Bu. Udah jadi ngikut Buddha tuh, pikirannya udah bersih tuh. Masa ibu dari awal sampai ceramah belum bersih-bersih juga tuh. Ya, kalau ibu begini udah nggak bakal jadi marah dah Bu, bener nggak Bu? Ingat loh, kalau orang marah Bu, itu kebanyakan orang senang. Apalagi ingat loh Bu, kalau ibu marah-marah aja, ibu udah kurus kering. Misalnya nih, ini gemuk-gemuk sini. Yang kurus kering, udah gitu punya penyakit 3 huruf, apa itu? Suaminya senang Bu, syukur lu marah-marah, lama-lama kan lu jadi dek. Kalau lu mati kan gua kawin lagi. Tuh ya, makanya jangan marah-marah ya. Makan di Tangerang juga ada pantunnya tuh ya. Apa sih Bu pantunnya? Kucing kurus mandi di papannya kayu jati, badan kurus bukan kurang makan, mikirin jantung wajah. Betul nggak Bu? Masa ibu mikirin jantung hati siapa? Betul nggak? Kalau saya sekarang, maaf nih, walaupun ibu di sini cantik-cantik, nggak melihat saya. Maksudnya nggak ada. Kalau zaman muda, dicariin sih dia tuh. Mulia aja tahu dulu itu. Gimana nggak mulia? Yang mulia tahu saya jadi main, ya itu karena bergaul dulu. Nyariin burung apa? Bukan nyariin burung, nyariin yang cakep. Anak ayam. Nah tuh, dulu dia tahu loh. Tapi sekarang begitu belajar agama Buddha 100 derajat, 80 set. Karena saya kalau melihat orang secantik apapun, saya nggak lihat mukanya Bu, ngelihat seluruh tubuhnya yang penuh ingusan, leho, kotoran, sampah di dalamnya. Jadi geling saya ngelihatnya. Betul nggak? Emang tubuh kita penuh sama apa? Nih kita matong sampah. Betul nggak? Apa yang nggak masuk ke tubuh kita? Bandeng, teri, jengkol, pete. Betul nggak? Masuk nggak? Ngelihatnya ke situ, jengkol, pete, teri yang busuk di sini. Selesai. Jangan ngelihat mukanya, ya cakep. Bodoh kita. Bener nggak Bu? Iya, bener nggak begitu? Ibu ngelihat saya jangan begitu, karena buruk. Ya enggak lah, ini termeso aja. Kurang lebihnya begitu Bu. Saya sadar kalau ini adalah ibu suami orang, istri orang. Saya sadar kalau ini adalah umat saya. Benar nggak Bu? Benar nggak begitu?
meditasi namanya sati, sadar setiap. Sebenarnya kalau meditasi itu bukan hanya ibu duduk di sini sejam 2 jam. Meditasi setiap saat, setiap waktu, di mana kita jalan, di mana kita melihat, itu sudah meditasi. Kalau kita namanya sati, sadar setiap saat. Sadar kalau itu mobil tetangga, sadar kalau itu duit orang, betul nggak? Sadar kalau itu dompet orang, itu sadar semua itu perbuatan baik. Sadar suami saya belum ngasih duit, sadar, betul nggak begitu Bu? Nah kalau ibu sadar begitu, jadi baik, kilesanya berkurang, kekotoran batinnya mudah-mudahan ibu bapak yang di dalam ruangan ini, taruhlah nggak semuanya, sedikit nyangkut lumayan ibu bapak ya, supaya ngurangin hal-hal yang jelek di kepala kita. Mudah-mudahan bisa praktek, bisa ketemu saya lagi ya. Kalau sebelum pulang ada pertanyaan gitu? Ada yang bertanya dengan dulu? Iya, silakan aja. Mau keluar. Nanyanya silakan Bu, di luar ini boleh nggak? Ya nanya mau kawin lagi apa. Ya makanya ada jawaban yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, makasih. Saya Oki. Kita pengen nanyain begini Mo. Kalau agama Islam kan membolehkan kawinnya 4 kali. Gimana dengan agama Buddha? Sepanjangnya Menikahnya boleh 4 kali. nikah. Polanya ke situ jauh amat. Saya pikir sepanjangnya kali. Saya tahu. Agama Buddha. Oh iya. Pak apa tadi namanya? Oki. Oki. Ya. Ini pertanyaan buat sendiri apa buat orang? Buat semuanya. Oke, buat sendiri. Kayaknya ada sedikit nih. Makasih ya Allah. Ya udah. Ini mohon maaf ya, maaf. Jangan disikat. Mau gitu. Kalau mau sapi. Manggil mau saya jadi mau jangan sapi. Tapi nggak apa-apa. Ntar besok ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Itu kan udah awam ya. Mau itu nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang udah mau. Ayo sampai juga panggilin sapi. Ini bicara masalah perkawinan kan? Bagaimana kalau saudara kita yang mono bisa 4 kali? Dan bagaimana kalau agama Buddha? Kalau agama Buddha kalau bisa jangan nikah. Kenapa nikah? Penderitaan. Emang orang nikah bahagia? Betul. Saya nggak nolak, tapi nggak selalu orang nikah bahagia. Sekaya-kayanya hidup kita pasti menderita kalau entenya maka Buddha kasih jalannya, lepas penderitaan, jangan terikat, jangan melekat, jangan memiliki, itulah kebahagiaan. Bisa? No. Orang kalau udah punya sedikit pengennya banyak, udah banyak pengen banyak, yang akhirnya lomba serakah, udah hilang nimbulnya kebencian, nggak senang. Makanya itu semua penderita. Nah, makanya agama Buddha kalau bisa jangan nikah. Kalau nikah cukup istri 1, cukup suami 2. Kedengarannya hampir 2 tadi. Atu. Wah, benar atu. Atu benar. Istri 1 terkecuali salah satunya siok. Betul nggak Bu? Nah iya itu kan nggak apa-apa, makanya kan saya lanjutin ke situ. Betul nggak? Kecuali salah satunya siok. Boleh nikah lagi, cuma tetap sah. Makanya ada maaf nih ya, kalau tidak nggak usah cerita. Nah, jadi Pak apa tadi namanya? Oke, boleh ya, tapi cari yang seiring seirama. Kalau jatuh ke got bisa sama-sama. Ya, kalau perlu kenalin dulu ke kita. Nih istri mata bensin apa mata airan? Kebanyakan orang nih, maaf sekali.
duit. Kebanyakan orang pengen duitnya, ngurusin nggak belum tentu. Nih cerita nyata, boleh cerita kan? Masih bertahan? Saya punya teman seorang Romo di Jetawana dulu. Ya maaf nih ya, Romo hari-hari tahu dah. Dia Romo di Jetawana. Dua-duanya Romo itu nikah, saya yang nikahin. Jadi Romo nikahin Romo loh, hebat nggak? Jadi saya udah 3 Romo saya berkatin. Romo Compo, Romo Magulimala, ada Romo Martino. 3 Romo saya berkatin. Oh, makanya saya lebih sering dari dia, karena nikahin dia walaupun dia tuaan. Nah, singkat kata, bukan Romo Angli, bukan. Ada satu Romo namanya, saya nggak sebut dah. Kita masih ngumpul kalau jam 2 tuh Romo sama ibu-ibu. Nah, ngobrol sama saya konsul gitu, sama Romo Angli masih hidup gitu. Nah, salah satu Romo nih ditinggal istrinya, ngomong sama saya. Romo sudah, saya minta pendapat dari Romo bagaimana, walaupun muda kayak pinteran katanya gitu. Iya, terima kasih kata saya. Terus saya mau nikah lagi. Umur berapa? Umur saya hampir lacap cit. Nah, saya sekarang 7 nih umur saya. Bukan observasi loh. Ntar katanya itu Romo sudah 67 juga kayak umur 18. Enggak lalu. Kira-kira pantasnya umur berapa saya? Ya udah, jangan cerita umur. Nah, ceritanya tadi kayak saya bilang, Romo, maaf, apalagi umur udah tua. Kalau perlu kita meditasi aja, banyak berbuat baik. Kita juga nyontohin ke anak mantu kita. Ih, Romo, orang masak nggak ada yang masakin, nyuci nggak ada yang nyuciin. Ngomong begitu, maka kata saya nggak ada cerita habisnya. Kalau kayak film gedean, ngomong nggak dimandiin segala. Kalau saya bilang begitu, aku saking pengen tahu ngomongnya begitu. Kata saya, ya terserah, saya mau ngasih saran aja. Kalau saya ditinggal nol, kalau perlu saya jadi bantai. Ngapain? Ya kita udah tahu rumah tangga kayak bagaimana. Sekayanya kita tetap aja penderitaan ada. Nah, udah begitu, memang dia udah ngincer nggak tahunya. Punya istri, ya orang kampung Melayu, umurnya udah 60. Cerita singkat, nggak pemberkatan, kawinnya begitu aja nih, kumpul ke udah. Pada saat saya sudah tua, nikah, dapat sebulan. Memang kan setiap minggu ketemu saya, dapat sebulan. Istrinya enggak. Ini dia punya anak dulu. Rabang mulu mah begitu, enggak, udah tua mah, udah majir kali. Majir apa namanya majir? Nah, udah tertawa, oke. Makanya jangan jadi majir. Nah, udah jadi tahu. Masih telan ya. Nah, jadi singkat kata, dapat sebulan, ketemu saya lagi di Jetawana. Bener kata Romo sudah. Romo, sekarang dia yang sakit. Pengennya dia ngurusin saya, sekarang saya ngurusin dia. Romo, hidup saya jadi susah. Ini sekarang saya nyumput-nyumput di keluar katanya. Dia tanyakan dulu, sakitnya biasa. Nah, sakitnya stroke, udah gitu dicek, ya maaf ya, tadi dicek kopi, apa kata dia, makan udah jangan tanya saya suapin, mandi, masih ngutekin, bener kata Romo saya, kalau saya dengar Romo sudah hidup saya seperti ini, ya salah lu. Betul nggak? Maaf ya Romo, aduh, yang bener pemikiran yang udah hebat, katanya, bener kata Romo, saya mau ngapain di sini, biarin sih, gak ada lu, bener nggak? Cuman bayaran saya, kecuali nikah umur 18, tapi ada yang mau pempek. Betul nggak? Yang mau umur 20 jadi juga akhirnya jatuh sakit. Baik, maaf nih, begitu dia jatuh sakit, liwat, dia juga sakit, kedua-duanya liwat. Nggak lama, tuh. Coba kalau maaf nih, walaupun saya muda didengerin, kan jadi selamat tuh. Kalau dia jadi tikus masih hidup kali, bener nggak? Karena kan konsentrasi terus. Tuh. Nah makanya Oki ya. Nah Pak Oki
kalau nyari istri udah yang muda-muda pikir, jangan ketuaan. Bukan Poki diurusin, Poki diurusin dia. Ya, ya paling enggak tahu dulu lah dari mana. Kalau orang Jawa bilang bobot beber bobot, betul nggak? Jangan celeboran, kan jangan jalan jampe. Bahaya tuh, ya. Ya nanya aja lah kalau nggak ya. Tuh kita juga tahu nomor telepon, kasih fotonya ke ibu, terus saya lihat nih. Tapi jangan jengkel. Kalau saya bilang kurang bagus, saya jengkel. Ya, udah saya rasa ibu aja. Yang lain udah anak-anaknya udah selesai ya, udah beres ya. Ada yang nanya lagi kan? Udah. Ada mau tanya lagi? Oh, udah cukup ya. Udah. WA aja WA. Saya nggak megang HP bu. Ya itu aja ibu bapak yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya kalau ada yang salah mohon dimaafin. Ya, mau ibu bapak maafin saya? Emang salah apa? Ingat kalimatnya. Kalau saya salah boleh maafin. Orang kita ceramah buat supaya ibu-ibu jadi baik atau jadi benernya, betul nggak? Ya udah, makanya hati-hati kalau kejawab. Ya kalau masalah mau nggak usah bohong. Ya, oke. Itu aja ibu bapak. Mohon maaf lebih kurangnya sekali lagi. Selamat pagi menjelang siang atau udah siang ya? Siang, alhamdulillah. Semoga kita ketemu lagi nanti. Ya, terima kasih.